RUU Daerah Khusus Jakarta akan kami bahas malam ini bersama mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Johermansyah Johan dan anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa. Selamat malam Pak Jo, nanti akan bergabung Kang Saan bersama kita di Sapa Indonesia dalam diskusi malam hari ini. Pak Jo, jadi apa tanggapan Anda soal penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU Daerah Khusus Jakarta? Ya Mas Indi ya, sebetulnya kalau kita pelajari RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini baik ya, karena banyak hal-hal yang disempurnakan dari Undang-Undang DKI Jakarta yang lama, nomor 29 2007. Ada pelimpahan kewenangan yang banyak diberikan kepada Jakarta, ada pembentukan Dewan Aglomerasi, bahkan juga ada dana-dana dari pusat yang diberikan Jakarta ya, di samping penguatan pemberdayaan masyarakat. Tapi satu saja kelemahan besarnya yaitu soal pemilihan kepala daerah yang ditiadakan. Jadi nggak dipilih, tapi ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Ya. Padahal Jakarta ini berstatus daerah otonom pada provinsi. Jadi kalau formula, kalau dia daerah otonom pada tingkat provinsi, maka gubernurnya harus dipilih secara demokratis. Itu amanah konstitusi ya, pasal 18B. Kalau dia daerah administrasi atau dia otorita, itu lain pasal. Ya, daerah administrasi bisa saja ditunjuk. Tapi kalau otorita juga boleh saja presiden menunjuk. Tapi ini daerah otonom. Jadi kalau diangkat, itu mengebiri betul demokrasi. Bahkan kalau saya bilang demokrasi dan membuat mundurnya demokrasi lokal di Jakarta. Dalam draft RUU DKJ itu, Pak Jo, ada pertimbangan DPRD bagi presiden untuk nantinya memilih gubernur daerah khusus Jakarta. Apakah ini efektif atau sebenarnya harus segera diganti soal ini? Nah, ini kan kalau DPRD itu dulu aja milih ya sebelum Orde Reformasi ya. Tapi sekarang malah mundur lagi, DPRD itu hanya kasih usul atau pendapat yang akan diperhatikan oleh presiden. Yang mutlak adalah presiden mau nunjuk siapa. Jadi kalau usulan saja nggak ada gunanya, bisa dikesampingkan seperti usulan-usulan DPRD yang banyak dalam pengangkatan PJ. Itu banyak yang nggak Baik. Sudah bergabung bersama kami juga anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa. Nanti saya akan tanyakan apa pendapat Kang Saan soal RUU Daerah Khusus Jakarta setelah kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, sejauh ini hingga saat ini sejak kami dipersilakan keluar oleh tim pengamanan Komisi Pemilihan Umum, kami keluar pukul 15:15 dan hingga saat ini pukul 17:37 kami hingga saat ini seluruh awak media masih menunggu apa hasil rapat teknis secara internal yang dilakukan oleh Ketua KPU bersama seluruh anggota KPU dan juga tim sukses dari ketiga paslon baik nomor urut 1 hingga pun juga 3. Namun hingga saat ini tentu yang kami informasikan terkait dengan debat pertama atau debat perdana yang akan dilaksanakan pada 12 Desember mendatang. Tentu debat pertama akan dilaksanakan di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum dan untuk debat terakhir tentu akan berlangsung pada tanggal 4 Februari 2024 mendatang. Tentu setelah debat terakhir nanti akan dilanjutkan dengan kampanye pada 6 hari kemudian dan hari tenang 3 hari sebelum hari pemilihan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Terkait dengan ada atau tidak adanya nanti debat cawapres ataupun juga didampingi oleh capres di debat perdana nanti, ini kami juga masih menunggu. Namun Cindy dan juga saudara kami sempat mengkonfirmasi hal ini kepada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja
ia menyampaikan kepada kami ada atau tidaknya terkait debat cawapres kembali lagi dikembalikan kepada KPU atau Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, karena semuanya diserahkan lagi seperti itu, asalkan tidak melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017. Seperti itu Cindy dan juga saudara. Namun menariknya juga kalau misalnya kita melihat kembali ke 2019 tentang proses atau pemilihan debat, maksud kami debat capres dan juga cawapres yang berlangsung pada 2019 kemarin, Sidi dan juga saudara, dapat kami sampaikan yaitu cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus cawapres, 2 kali khusus capres, dan 2 kali dihadiri capres cawapres di pemilihan di debat capres cawapres di 2019 kemarin. Nah, hingga saat ini tentu Cindy dan juga saudara kami masih menunggu apa hasil rapat teknis yang dilaksanakan di ruang rapat bersama tim sukses dari ketiga paslon. Seperti itu, Cindy. Baik, terima kasih. Brian Jabri melaporkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum terkait rapat format debat Capres-Cawapres bersama dengan tim sukses. Terima kasih, Brian. Ya, sejauh ini hingga saat ini sejak kami dipersilakan keluar oleh tim pengamanan Komisi Pemilihan Umum, kami keluar pukul 15:15 dan hingga saat ini pukul 17:37 kami hingga saat ini seluruh awak media masih menunggu apa hasil rapat teknis secara internal yang dilakukan oleh Ketua KPU bersama seluruh anggota KPU dan juga tim sukses dari ketiga paslon baik nomor urut 1 hingga pun juga 3. Namun hingga saat ini tentu yang kami informasikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saudara. Kami kembali membahas soal polemik RUU Daerah Khusus Jakarta bersama mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Johar Mansyah Johan dan anggota Komisi 2 DPR fraksi Nasdem Saan Mustafa. Polemik itu menjadi kontroversial karena ada pasal yang menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kang Saan, kritiknya meniadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dinilai mengancam demokrasi. Nasdem gimana sikapnya, Kang Saan? Ya, pertama terkait dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kan keharusan ya, karena ada Undang-Undang IKN, karena rencana ibu kota pindah. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah kan terkait dengan substansi dari undang-undang yang kita soalkan, yang kita tolak ya. Apa pertama soal gubernur dan wakil gubernur yang diangkat oleh presiden. Bahkan hanya mendapatkan masukan nama dari DPR dengan mempertimbangkan usulan-usulan nama dari DPR. Nah, ini dari sisi demokrasi ini setback ya. Yang kedua juga ini adalah pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat, khususnya kedaulatan rakyat yang ada di DKI. Yang berikutnya juga ini sama dengan mengabaikan apa yang menjadi hak-hak politik warga DKI. Yang seharusnya hak-hak politik warga DKI itu harus tetap diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk menentukan siapa pemimpin mereka ke depan kan itu. Nah, ini yang pertama kita tolak. Nasdem itu kan menginginkan agar gubernur wakil gubernur tetap dipilih. Waktu daerah khusus ibu kota aja dia dipilih. Ini kan daerah otonom, bukan otorita, bukan daerah administratif. Dulu aja dipilih. Masa ketika menjadi daerah otonom seperti daerah-daerah yang lain, cuman diberikan kekhususan, misalnya kayak di Aceh, yang lain. Kok dia malah ditiadakan? Baik, Kang Saan, artinya posisi Nasdem adalah menyetujui RUU DKJ tapi dengan catatan menolak pasal peniadaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Saya ingin tekankan itu dulu. Iya, pertama kita ingin bahwa gubernur dan wakil gubernur DKI itu tetap dipilih. Baik. Jadi siapa yang mengusulkan hal itu? Karena ini menjadi inisiatif DPR kan RUU DKJ ini? Inisiatif DPR itu kan dari Balik ini ya. Ini kan dibahasnya di Badan Legislatif. Tentu ketika dibahas di Badan Legislatif ada fraksi yang tidak setuju, tapi mayoritas fraksi setuju, maka ini tetap bisa menjadi inisiatif. Jadi seperti kayak revisi Undang-Undang Pilkada, Nasdem menolak dan sebagainya, inisiatif DPR tapi di Badan Legislasi juga. Jadi bukan di Komisi 2 malah di Badan Legislasi. Nah, tapi mayoritas setuju, ya maka dia menjadi sah menjadi inisiatif DPR. Tapi kan ini baru inisiatif, belum pembahasan tingkat satunya.
Kalau memang Nasdem tidak setuju menolak pasal untuk peniadaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh masyarakat atau pemilu, apa yang kemudian diperjuangkan oleh Nasdem? Karena ini kan sudah dalam pembahasan nih. Enggak, ini kan nanti dikirim dulu ke pemerintah Oke. untuk Indonesia DIM. Nanti Ya. pemerintah balikan lagi ke DPR. Dan tentu Nasdem dalam kerangka semangat untuk menegakkan demokrasi, semangat untuk menjaga hak-hak politik warga Oke. DKI, Nasdem akan mengajak praksi-praksi yang lain dan juga tentu masyarakat yang ada di DKI dan mereka-mereka yang masyarakat sipil peduli demokrasi untuk sama-sama mengawal undang-undang ini. Baik, meskipun Anda tadi menyatakan mayoritas fraksi menyetujui pasal itu. Ini bara inisiatif kan dalam perjalanannya, siapa tahu kan berubah juga kan. Jadi ketika misalnya kan gini, membuat undang-undang ini juga harus memperhatikan apa yang menjadi aspirasi warga yang akan terkena dampaknya, masyarakat atau rakyat yang terdampaknya. Nah ini kan warga DKI yang akan kena dampaknya. Maka penting untuk mengakomodasi kepentingan warga, rakyat yang ada di DKI. Menurut Anda masih mungkin ini dibatalkan pasal ini? Iya masih mungkin ketika nanti pembahasan. Oke, masih menunggu pembahasan dengan pemerintah, Pak Jo. Mungkinkah ini dibatalkan pasal yang dianggap mengebiri hak pemilu dari masyarakat Jakarta untuk memilih sendiri pemimpinnya? Kalau saya lihat gini, pemerintah itu kan spiritnya setelah reformasi adalah penguatan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tidak melakukan deotonomisasi. Ya. Kita misalnya membuat gubernur di Jakarta itu, mengatur gubernur di Jakarta itu ditunjuk diangkat, itu berarti melakukan deotonomisasi. Saya nggak percaya itu pemerintah mau mengkhianati reformasi. Nah saya yakin nih pemerintah nanti akan menolak pasal yang mengatur soal penunjukan dan pengangkatan itu, Mbak Cindy ya. Jadi, caranya bagaimana ketika dibahas nanti bersama pemerintah tidak setuju. Dan kalau pemerintah tidak setuju, DPR tidak setuju, bisa deadlock itu dan undang-undang tidak bisa ditetapkan. Begitu. Anda yakin pemerintah tidak akan menyetujui soal pasal ini? Karena kalau pemerintah betul masih mempertahankan spirit menjaga reformasi yang menghendaki otonomi daerah yang seluas-luasnya, tidak hanya urusan kewenangan pemerintahan, tapi hak memilih itu ada di rakyat, di tangan rakyat. Ya 11,3 juta nih penduduk Jakarta tiba-tiba diganti oleh seorang presiden, lalu nggak ada lagi pengaturan teknisnya, PP-nya dibuat oleh presiden, nanti kadang-kadang presiden. Baik, Kang Saan, saya penasaran sebenarnya di balik siapa sih yang mengusulkan ini? Anda tadi menyebutkan mayoritas. Ya kan ada Gerindra kan gitu loh, ada Golkar yang lainnya nggak setuju kan, Nasdem, PKS dari substansi ya, bahwa undang-undang ini harus ada, iya kan itu loh, tapi substansinya yang kita nggak setujui. Bahkan Nasdem mengusulkan bukan hanya gubernur tapi wali kota yang ada di DKI karena sudah bukan ini lagi, itu juga layak untuk dipilih. Jadi ada DPRD DKI provinsi, ada DPRD kota kabupaten, layaknya seperti daerah-daerah otonomi yang lain di tingkat provinsi. Kang, apa betul alasannya dengan meniadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh masyarakat secara langsung dalam pemilu, alasannya adalah biaya pemilu yang mahal, betul demikian? Ya kalau biaya pemilu yang mahal, kenapa yang di provinsi-provinsi lain masih seperti itu? Oke, tapi itu menjadi alasan ketika dibahas di DPR. Ya, kalau misalnya alasannya itu, kenapa masih ada pilkada di provinsi lain, bahkan di provinsi yang baru saja ini, yang ada tambahan kan provinsi itu baru tuh 4 di Papua, kan juga sama ada pemilihan pilkada. Kan harusnya ketika ada tambahan daerah otonomi baru Papua, kan harusnya tidak ada pilkada di sana di awal undang-undangnya kan. Baru kan tetap, apalagi DKI yang sudah berjalan dari pilkadanya udah berjalan jauh-jauh hari. Dari sejak pilkada langsung dilakukan sudah ada kan gitu loh pilkada. Nah kenapa nggak diberlakukan di Papua tuh yang baru otonominya baru, masih pejabat ininya gitu loh, gubernurnya. Kang Saan, undang-undang ini kan harus disahkan sebelum 14 Februari 2024. Akankah nanti sesuai dengan target karena berkejaran dengan waktu nih, kurang dari beberapa bulan lagi? Ya kalau menurut saya sih kan, ini kan juga tidak mengikat dan tidak ada sanksinya kan. Jadi menurut saya kan DPR juga
dalam kondisi sedang mempersiapkan di reses sekarang kan, masuk lagi nanti Januari, belum menghadapi pemilu, pemerintah juga konsentrasi pemilu dan sebagainya. Ya sebaiknya yang namanya pembahasan itu pasca pemilu kan jauh akan lebih penting, lebih baik lah kan gitu loh. Karena nanti kan orang juga sudah selesai pemilu kan gitu. Jadi punya banyak kesempatan, waktu dan konsentrasi yang jauh lebih baik dibandingkan dipaksakan di tengah-tengah situasi semua orang sedang fokus ke pemilu. Pemerintah juga fokus ke pemilu, DPR fokus ke pemilu, dan lain sebagainya. Oke, Pak Jo, jadi tanggal 14 Februari, sebelum 14 Februari harus disahkan, apakah ini harus disahkan atau Anda punya pendapat lain soal RUU DKJ ini? Karena lebih baik kita bahas dengan cukup detail dan rinci dengan alasan-alasan yang cukup kuat ya, koordinasi suara masyarakat, libatkan publik, beri partisipasi bermakna, meaningful participation. Jadi undang-undang ini dia menjadi undang-undang yang betul-betul dapat diterima dan sesuai dengan kehendak masyarakat di Jakarta. Khususnya karena itu tidak usah dikejar, diburu-buru. 14 Februari itu toh juga tidak ada sanksi dalam undang-undang tentang keterlambatan dari 2 tahun. Itu akan lebih baik dikerjakan oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah. Karena mereka kan sibuk tuh ngurusin tahunan, pemerintah juga fokus untuk ngurusin pemilu. Biasanya quorum nggak tercapai itu dari yang saya ketahui ya. Sehingga tidak akan bisa lahir suatu perumusan dan undang-undang daerah khusus Jakarta yang baik. Meskipun tadi di awal Kang Saan menyatakan bahwa undang-undang ini ada karena sebagai konsekuensi dari undang-undang IKN, begitu, Pak Jo? Ya kan amanahnya kan 2 tahun tadi. Ya. Kan. Nah sekarang kan karena kita ada anggota dewan maju lagi, sibuk ngurus pencalonan, pemerintah juga sibuk menjaga, memfasilitasi pilpres, maka tidak apa delay sedikit lah, nggak apa-apa. Apa yang harus dilakukan, diperhatikan supaya RUU DKJ ini bisa ideal? Karena saat ini kan banyak sekali protesnya terkait dengan tadi peniadaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dianggap juga tidak mendengarkan atau tidak melibatkan masyarakat soal perumusan RUU DKJ ini. Ya, gini, dalam mekanisme pembuatan undang-undang itu kan nanti harus diawali dengan public hearing ya. Jadi ada nanti public hearing, masukan dari para ahli. Public hearing itu kan dari masyarakat yang akan terdampak. Jadi mekanisme ini harus ditempuh. Sama ketika misalnya DPR membuat undang-undang terkait IKN juga kan melakukan berbagai upaya public hearing, datang ke masyarakat, ke kampus, kemana, ahli, itu semua harus ditempuh. Nah, dan public hearing itu bukan hanya aspek prosedural semata, tapi juga memang harus didengar masukan-masukan dari mereka semua. Nah, saya ingin supaya undang-undang ini ideal dan juga tidak mengabaikan apa yang menjadi hak-hak politik rakyat yang ada di DKI, public hearing dan juga mendengarkan masukan dari ahli dan sebagainya itu tetap menjadi penting dan harus dilakukan. Pak Jo, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana atau apa yang harus dilakukan supaya undang-undang ini ideal dan tidak mengkhianati reformasi dan demokrasi ya? Jadi harus mendengar dan melibatkan publik lah dalam pembuatan undang-undang ini secara luas. Nah, kalau nanti undang-undang ini hanya elitis ya, dan bahkan berdasarkan kepentingan kekuasaan pemerintahan yang berkuasa sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Jo, terima kasih juga Kang Saan sudah berbagi pendapat di Sapa Indonesia malam hari ini terkait dengan RUU DKJ yang menuai polemik. Selamat malam. Saudara, erupsi Gunung